Daya tahan karena Kristus. Daya tahan saudara dan saya itu bukan datang sekali lagi dari pengalaman hidup saudara karena pengalamanmu terbatas. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam dirimu tidak terbatas. Jadi dasar dari seseorang punya daya tahan dua. Yang pertama adalah karena Roh Kudus ada dalam dirinya. Yang kedua adalah firman Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang ada dalam dirimu, itu seberapa juga Tuhan pakai menjadi kekuatan buat hidup saudara untuk melewati masa-masa sulit. Seberapa jauh sudah mengenal Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, kuasa kebangkitannya, seberapa jauh juga sudah punya daya tahan. Hari ini ada 3 rahasia mengapa Paulus punya daya tahan luar biasa. Yang pertama, Paulus punya daya tahan karena di dalam hidupnya setiap hari, setiap saat dia punya sebuah prinsip. Aku ingin mengenal dia. Kan padahal dia udah kenal Tuhan, tapi masih ada kehausan. Apakah engkau masih punya kehausan untuk kenal Tuhan? Ini penting saudara, karena pengenalan akan Tuhan akan membuat daya tahan sudah bertumbuh dan bertambah. Banyak orang mundur dari Tuhan karena nggak mengenal siapakah Bapa. Dia curiga sama Bapa di surga ketika dia susah. Dia curiga sama Bapa di surga ketika doanya tidak terjawab. Dia kecewa sama Tuhan ketika persoalan tidak selesai. Yang kedua, meresponi dengan kecukupan, bukan dengan keluhan dalam situasi kekurangan. Ku katakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu apa? Kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul ini pernah kurang tapi dia tidak mengeluh. Dan di tengah kekurangan dia belajar sebuah kata. Mencukupkan diri. Isunya adalah ketika situasi baik sudah mengucap syukur atau enggak. Sudah buruk sudah tetap mengucap syukur, mempercayai Allah saudara adalah Jehovah Jireh, Allah yang pasti menolong saudara. Yang ketiga, mempercayai kedaulatan Tuhan menghadapi situasi sulit. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Yesus yang sudah sembah, dia Allah yang hidup. Amin. Ketika dia menemukan ada orang anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, di dalam kesendirian dia akan lakukan banyak hal untuk menguatkan saudara. Saudara percaya itu. Karena itulah kasih Tuhan. Saya tidak percaya saudara akan menyerah di tengah jalan. Karena Allah yang memanggil saudara, Allah yang setia, yang memberikan Roh Kudus dan firman-Nya kepada saudara. Yang sudah memulai, dia akan mengakhirinya dengan baik. Tapi ada pilihan saudara untuk membuang anugerah Tuhan. Bisa. Ketika saudara hidup terus dalam dosa, hidup terus dalam kepahitan, hidup terus dalam kemarahan, saudara kena perangkap iblis. Mari kita datang pada Tuhan.